Apa itu pengertian benar? Secara umum kita hanya baca ya, pengertian benar. Seseorang yang bisa mengerti tingkah lakunya, ucapannya sudah benar. Ya, dia mengerti sesuatu yang bahaya, yang menciptakan penderitaan ke dalam batinnya sendiri. Maka seseorang dikatakan pengertiannya sudah benar. Yang sebelumnya kita mungkin sering suujon, marah, kata-kata kasar, menghujat. Nah, itu yang belum mendapatkan pengertian benar. Wow, terima kasih Sander. Jadi spender. Bener bos yang di Roksika. Iya, Koswanda. Iya, Swanda ya. Koswanda, salam. Selamat malam Koswanda. Iya, yang di Roksi. Cuman di sini kan akibat make up aja, jadi ganteng. Main-main lagi Koswanda. Oke, pengertian benar itu dimana dijelaskan pula bahwa pengertian benar dapat dicapai melalui pengertian yang lebih mendalam akan bijaksana dan ketidakbijakan yang selama ini sudah saya bagi dengan teman-teman. Apa itu ucapan benar ya? Bahwa kita tidak berbohong, tidak menipu, mencela dengan kata-kata yang kasar ya. Ucapan itu harus benar, tidak mencelakai orang. Dengan mulut pun terkadang mulut bisa membunuh orang. Itulah ucapan benar yang pertama kali saya ajarkan ya. Buddha ajarkan, bukan saya ajarkan, saya hanya meneruskan. Ucapan itu harus beralasan yang bisa diterima. Ucapan itu berfaedah, mendatangkan kebahagiaan, kesenangan kepada setiap individu. Ucapan itu tepat pada waktunya, tidak menyela, penuh dengan sopan santun. Halo juga abang ganteng. Oke, kemudian perbuatan kita harus benar sehari-hari. Apa itu perbuatan benar? Setiap tindakan kita tidak mempermalukan orang, namo buddhaya apuan. Perbuatan benar senyum, bisa membantu, ringan tangan membantu orang ya. Namo buddhaya ji chen xiu seli ji seli. Ya. Kemudian setelah itu kita juga sudah melakukan pencaharian benar. Pencaharian benar itu tidak bisnis senjata, tidak bisnis manusia, tidak bisnis daging, tidak bisnis barang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran ya. Entah itu obat-obatan terlarang. Malam Mami Maria. Budaya malam. Malam Mami. Lanjut. Ya. Malam semuanya ya. Ya silakan salam-salam nggak apa-apa. Malam Mami, apa kabar? Namo Buddhaya. Belum masuk ke tema utama. Mami suaranya kecil sekali. Oh iya, nggak pakai headset. Oh ya, iya iya. lanjut. Oke. Ayo. Setelah itu tidak bisnis racun. Namo Buddhaya Helen. Ya abang ganteng, sambil kita duduk bareng ya, kita mendalami, mengulang, karena kita udah jarang sekali mendengar dhamma. Ya bisa dilihat YouTube banyak bantai-bantai juga ya. Silakan, di sini juga saya mengulang suta-suta saja, mengulang-ulang dan mendetailkan lebih agar kita bisa lebih hati-hati setiap hari. Ya, habis setelah ucapan benar, perbuatan benar, rahayu silakan. Pencaharian benar, kerjaan kita benar, tidak menipu dan lain-lain. Kita sudah menjaga sila, menjaga aturan-aturan hidup agar kita tidak dicela orang. Karena kita memuji, pelan-pelan kita dipuji. Karena kita sering bantu, ya, maka banyak orang mau bantu kita kembali. Itulah sila, itulah aturan hidup yang harus kita jaga. Maka setelah kita melatih semua itu,
kita masuk dalam perenungan. Ya, dalam perenungan yaitu meditasi. Ya, mendalami diri lebih dalam lagi. Ya, mendalami agar kita tidak berbuat kesalahan untuk yang lebih halus. Ya. Yang tadi adalah di mana kita berbuat untuk di luar diri, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar. Ya, teman-teman kalau mau tahu detailnya bisa sudah saya upload di YouTube ataupun di VT saya di TikTok. Itulah faktor-faktor agar kita mendapat kebahagiaan yang selama ini kita cari. Kita sang debaters Koalum coba ditanya minta naik. Kita bahas dhamma dulu ya, nanti tanya jawabnya ya. Setelah memahami tindakan kita terhadap faktor luar, kita sekarang mendalami diri kita faktor dalamnya, yaitu samadhi. Samadhi terbagi dalam daya upaya benar. Daya upaya benar, seseorang harus berusaha keras melatih dirinya dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan salah yang timbul dari kebiasaan kita, yaitu panca indera kita. Melihat sesuatu yang tidak diinginkan, mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, mengecap atau memakan sesuatu yang tidak kita sukai, timbullah kebencian, kemarahan. Maka dalam konsentrasi meditasi, ya, kita harus menyadari apa sih yang membuat saya terus menyenangi hal-hal itu. Daya upaya benar ini maksudnya kita berusaha keras untuk mendalami diri kita. Sebegitu besarnya racun dalam diri kita, ya, sebegitu besarnya ego kita di dalam. Ya, dalam samadhi terbagi ada 3. Daya upaya benar, Namo Buddhaya semua, sehat selalu. Sehat selalu. Dengan upaya usaha yang begitu keras, kita meditasi, berusaha keras menenangkan pikiran kita, menenangkan panca indera kita, menenangkan mata telinga kita, dengar dikit pengen ikut gosip dan lain-lain ya. Nah, hal-hal itu yang perlu kita sadari. Maka kita berusaha keras agar tidak terus-menerus dalam hidup ini melakukan hal yang sama berulang, perbuatan yang dikatakan bodoh, sungguh bodoh gitu ya. Itu yang harus dilatih dalam meditasi, perenungan. Ya. Kemudian setelah dia dengan daya upaya benar mengerti semua hal-hal, perhatiannya pun harus mulai dilatih. Perhatian benar, masih dalam konsentrasi meditasi ya. Ingatannya harus benar, yang artinya perhatian benar itu memperhatikan setiap kebaikan-kebaikan dari teman, saudara. Kita ingat kebaikan-kebaikan itu, agar kita berusaha menjauhkan pikiran yang selalu tidak pernah puas. Ya, tidak pernah puas. 100 kali orang berbuat baik, 1 kali karena kita tidak puas kita mencela. Maka perhatiannya dilatih dengan ingatan benar. Kalau mau ditimbang malam Andri, kalau mau ditimbang 100 kali orang berbuat baik, 1 kali dia salah ucap, masa kita mau marah. Dengan perhatian seperti itu, pengertian seperti itu, maka kemarahan kita bisa sadari. Oh, inilah diri saya yang begitu selalu egois. Ini harus dilatih. Terima kasih Rustam. Ini harus dilatih dalam meditasi. Yang tadi sila sudah di luar diri, saya bilang dalam meditasi dibagi 3. Yaitu daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Nah, perhatian benar ini yang perlu kita perhatikan diri kita, bukan orang lain. Saya selalu mengajak, makasih Helen, saya selalu mengajak teman-teman, bisa nggak kita nggak mengatur yang ada di luar diri, mengatur orang atau kepo, istilah bahasa sekarang itu kepo,
kamu jangan begini, jangan begitu. Kenapa kita tidak melatih kita sendiri untuk berpikirnya benar, perhatiannya benar, tindakan kita benar, ucapan kita benar. Kita dulu jadi contoh. Kita dulu mengurangi musuh-musuh orang yang tidak puas, tidak senang, iri. Kita dulu. Kalau kita bisa mengurangi, di luar sana akan melihat kita jadi panutan dan pelan-pelan dia belajar kepada kita. Kita pun hanya mengajarkan, tidak mengatur, tidak menguasai. Ya, sama seperti saya membagikan dhamma seperti ini, saya tidak memaksakan dia harus paham atau tidak paham. Masing-masing punya kebijaksanaan masing-masing. Ya. Maka perhatiannya, ingatannya, dan kesadarannya setiap ucapan apakah membawa manfaat, perhatian dia dalam meditasi. Dia fokus melatih nafas, melatih diri untuk tidak mudah terbawa oleh pikiran-pikiran yang begitu liar. Pikiran liar datang dari kuping. Kita mendengar sesuatu dalam meditasi, dalam ketenangan kita mendengar sesuatu, kita terbawa. Malam Kohengki, malam Cifeni. Sering sekali panca indera ini begitu gampang terbakar. Kemudian rasa-rasa yang timbul dari masa lampau. Misalnya dalam meditasi malam Remon, ya, malam ramai sekali minggu malam Senin ini. Ya. Misalnya dalam meditasi tiba-tiba ada wangi sesuatu. Padahal kita mau meditasi. Malah kebawa pikiran kita bayangan makanan atau apa yang wangi tersebut. Nah, perhatian kita harus menaruh ke titik nafas. Atau objek tertentu yang kemarin Kohengki tanyakan, bisa nggak objek lain? Bisa. Saya pernah dengan objek, apalagi pertapa ya, objeknya adalah rasa sakit misalnya, dicubit aja agar dia terfokus perhatiannya ke situ, satu titik. Banyak cara, yang penting objeknya satu untuk menghentikan panca indera kita. Nggak mudah terbuai. Ya. Selanjutnya kita masuk dalam konsentrasi. Konsentrasi ini butuh tenaga, kekuatan. Thank you ya Dekmor. Konsentrasi butuh daya upaya yang sebelumnya kita butuhkan, butuhnya perhatian. Nah, konsentrasi ini dibutuhkan tenaga dalam atau kekuatan batin kita harus benar-benar diarahkan satu titik agar tidak goyang. Ya. Itu yang kita latih dalam meditasi. Setelah melalui daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar, ya, sebelumnya kita masuklah dua jalan lagi yang perlu kita benar-benar dalami, kita praktekkan. Setelah selesai meditasi, kita mulai bijak, mulai kita latih tingkah laku kita menuju kebijaksanaan. Terima kasih Bambu. Maka selanjutnya adalah praktek langsung yang berhadapan dengan sekitar, yaitu panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan terbagi dua, pengertian benar dan pikiran benar. Yang semua itu nanti setelah semua terlatih dengan baik, maka dikatakan pandangan kita sudah benar, maka semua ucapan tindakan menjadi benar adanya. Setelah kita paham 6 jalan yang sebelumnya, ucapan, perbuatan, mata pencaharian, kemudian masuk dalam samadhi, dia berusaha bertekad dengan daya upaya, dengan perhatian benar dan konsentrasi, dia sudah menjadi bijak, sudah mulai tahu diri. Orang bilang tahu diri, bukan tahu orang lain ya, tahu diri. Mulai dia hati-hati dalam berucap, mulai dia hati-hati dalam perbuatan. Terima kasih Andri. Mulai hati-hati dia mengembangkan pikirannya yang suujon dan lain-lain, sebab akibatnya dia mulai paham. Maka selanjutnya ini praktek. Bagaimana pengertian aku benar berhadapan dengan orang lain.
langsung. Dengan pengertian yang benar, kenapa orang itu marah? Kita berpikir. Dengan pikiran pengertiannya diolah agar tahu, oh sebabnya apa seseorang marah, sebabnya apa seseorang menderita. Karena bisa mengerti perasaan seseorang, simpati, maka seseorang mulai tahu namanya. Inilah pengetahuan tentang asal mula duka, penderitaan. Dengan sering kita melatih ucapan pikiran, ucapan perbuatan mata pencaharian, terus kita sering melatih meditasi kita, pasti saya yakin, saya jamin teman-teman nanti akan menemukan pannya, bijaksana dalam mengerti orang. Kenapa saya miskin, Koko? Kenapa saya susah? Kenapa bisnis lagi jatuh? Dengan sudah berlatih dia akan berpikir, oh bukan saya saja, atau saya kurang melakukan kebajikan, saya kurang menolong orang, atau saya kurang bekerja keras, kurang keluar mencari teman. Nah, ini pengertian-pengertian yang perlu dilatih. Halo Rizka. Pengertian ini yang terus diolah dengan pengertian yang benar, tidak timbul rumput tetangga selalu hijau, punya kita kok kuning ya, udah mulai tua dan jelek. Entah itu bisnis, entah itu hubungan suami istri. Ya. Terima kasih Andri pujiannya. Kita latih terus, tidak gampang terbuai oleh panca indera yang serakah. Oke Mary, serakah akan keinginan-keinginan yang tidak puasnya. Ya makanya kita melatih meditasi. Makasih Cing-Cing. Habis itu kita akan mendapat pengertian-pengertian yang lebih luhur. Timbullah pandangan benar itu ingin menimbulkan cinta kasih dan kasih sayang. Oh misalnya saya memikirkan mami lagi udah makan belum ya, itu orang tua yang patut saya hormati. Pengertiannya jadi benar. Siapa lagi dia harus berkunjung misalnya ke tempat pertapa, bertanya dhamma. Apakah ini tepat waktunya saya berkunjung ke sana? Pengertiannya. Nyusahin orang enggak ya? Bikin repot orang enggak ya? Pengertiannya diarahkan. Agar tidak timbul duka. Apa yang menyebabkan timbul duka? Kita berharap ini timbul awal mula duka. Wah, semoga mami bisa kirimin makanan buat aku. Karena rasa serakah, nyaman, berharap. Karena sering seseorang mengirimkan makanan ke mami dan maminya dia harap bisa kirim balik minta perhatian. Nah pengertiannya menjadi kecewa. Ternyata yang diharapkan gak datang. Buanglah harapan. Arahkan pengertian kita menjadi benar. Semua orang sedang dalam penderitaan yang sama. Kesusahan yang sama, tidak mengerti yang sama, terbuai oleh rasa-rasa keserakahan, baik keserakahan keuangan, keserakahan pandangan, keserakahan ingin dipuji, ingin yang paling benar. Itu loh yang terlatih di setiap makhluk yang berkumpul. Semua itu kita berpikir dan kita mengalahkan dengan cinta kasih, mengalahkan dengan welas asih. Mereka belum terlatih. Mereka belum tahu 8 jalan utama itu. Dia nggak tahu cara latihnya. Apakah saya harus marah? Tidak. Dengan pengertian benar, dia berusaha memahami, dewasa, maka dikatakan orang itu bijaksana, bisa menaungi. Malam Ria naik bisa
memberikan tumpangan atau berikan bahu untuk orang bersandar. Di saat susahnya orang, kita memberikan pengaruh meta kita. Aku tahu kamu lagi sedih, aku tahu kamu tidak mendapati yang kamu senangi, timbulnya kesedihan. Dengan pengertian benar kita bisa memberikan meta tanpa kita sadari. Perhatian lebih. Karena semua makhluk membutuhkan kebahagiaan. Membutuhkan tempat sandaran untuk membuang lelahnya. Lelahnya itu datang karena dari keserakahan pikirannya. Keserakahan panca inderanya. Keserakahan akan bentuk batin yang menginginkan sesuatu masih kurang, ini masih kurang. Dan pikirannya selalu mengarahkan kepada aku sudah banyak berkorban, banyak berbuat baik, tapi kenapa Tuhan begini? Karena pengertiannya belum benar. Apa yang membuat pengertian itu lebih benar lagi? Sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, itulah duka. Kelahiran adalah duka, kata Buddha. Di mana ada kelahiran, di mana ada bentuk, itulah duka. Mulai timbulnya kemelekatan pada kesenangan duniawi. Maka dengan pengertian benar kita harus mengetahui asal mula duka. Sering saya ajarkan mata, hidung, telinga, mulut. Inilah pintu masuk asal mula dukamu yang terlihat. Thank you, Ria. Kemudian ada hubungan batin atau orang katakan jiwa, kehidupan lampau yang membawa kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu juga duka. Kenapa? Karena tidak melatih melepas. Yes, Yesus Kristus is Lord. Ya, Tuhan Yesus Maha Pelindung, Maha Pengasih. Dia adalah nabi yang luar biasa. Semoga kamu ART juga menjadi nabi yang luar biasa. Jadilah contoh Tuhan Yesus itu. Semoga kamu bisa menjadi gembala, ya, membawa manfaat untuk semua makhluk. Dengan pemikiran, dengan pengertian itu, bahwa keserakahan panca indera ini telah menipu panca inderaku, menipu batinku, penuh dengan keserakahan, aku terjebak pada penderitaan duka ini. Maka setelah dia mengerti, dia tidak membiarkan pintu penderitaan itu mulai dibuka, dia tutup. Ya, sama seperti orang yang bisa memberikan kita kata-kata yang kasar. Thank you, Vanessa. Mereka mengatai kita dengan kata-kata binatang. Aku menutup pintu itu dengan pengertian benar. Kenapa dia marah? Dengan pengertian benar aku mendalami diriku. Oh, itu ada rasa iri. Oh, itu ada karma masa lampau, cemburu dan musuhku. Oh, dulu aku berbuat jahat padanya. Maka kemarahanku mulai padam. Dan aku akan mengatakan terima kasih dan maaf. Karena pengertiannya sudah benar. Inilah orang bijak yang menutup pintu-pintu penderitaannya untuk masuk. Dia mengetahui bagaimana menghentikan penderitaan. Namo Buddhaya, selamat malam Bante, namaskar. Namo Buddhaya, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya, Bante. Dewi semangat sekali loh. Pengertian benar ini agak dalam, tadi saya bilang juga, menyangkut kepada 4 jalan kebenaran mulia. Awal mula duka, mengetahui sebab duka itu.
kemudian mengetahui bagaimana menghentikan duka itu. Ya, mengetahui yang tadi saya kasih contoh. Oh, dengan kata kasar itu panca indraku terbakar. Dia mengetahui aku terbakar. Di saat kita tidak bisa menahan diri dan terus kebawa terbakar sampai mau timbul perbuatan tidak benar, kita menghindar, menjauh. Karena area itu banyak minyak panas terus yang mau membakar diri kita. Kita menghindar. Ini hanyalah timbul dan tenggelam. Hanya butuh waktu, saya tinggalkan dulu. Saya menyadari itu adalah duka, saya tidak mau terbawa. Dia tahu menghentikannya. Ya. Kemudian setelah dia tahu menghentikannya, pengetahuan tentang cara berlatih yang membawa pada berhentinya duka. Masuklah dia dalam meditasi yang lebih dalam lagi dengan tanya. Dia merenung perbuatan-perbuatan dari kecilnya sampai dia tua. Dia merenung kesalahan-kesalahan yang dilakukannya yang membawa manfaat dan tidak membawa manfaat. Dia merenung dalam kebijaksanaan, maka dikatakan meditasi vipassana. Sebelumnya meditasi mengenali diri dia, maka masuk perenungan yang lebih tinggi, vipassana, bijaksana. Latih dalamnya, latih luarnya, terus tiap hari dia praktek. Apa yang keluar masuk dari panca indera ini? Apa manfaat untuk batinnya setelah kematian menjemput? Apa yang membuat dia bahagia? Kalau dia tidak menemukan jalan kebahagiaan itu, ya caranya dia mencari apa? Sebab duka itu datang. Nanti pasti menemukan, oh inilah yang dikatakan Buddha lobhaya, malam hati yang bahagia. Setelah mengetahui lobha, dia mengamini, dia mengatakan sadu Buddha, dan dia sembah sujud Buddha. Sungguh luar biasa dhammamu. Pasiko, aku datang dan membuktikan ini adalah lobha, keserakahan yang begitu dalam. Ya, bersyukur Sander mendalami Dhamma bersama di sini, sehingga bisa menemukan titik-titiknya. Ini loh awal mula duka itu, penderitaan itu, keserakahanlah pintu utama. Mulai dia kurangin, tidak langsung tutup, nggak bisa. Mulai dia pahamin. Keserakahan itu biarkan mengalir, tapi menyadari, bukan ditahan, bukan dihilangkan. Itu hanya keserakahan selanjutnya yang membungkus keserakahan lain bahwa aku mau menghentikan. Tidak. Dalam Buddha itu mengajarkan sadari. Kemarahan tidak akan pernah habis sampai kamu tingkat surga atas. Ya, lobha itu nggak akan habis sampai kita titik nibbana. Maka hati-hati dalam berarti ada lobha yang ingin kita hentikan, tapi malah bukan disadari, tapi malah dihentikan. Jadi ada lobha lagi yang membungkus bahwa aku mau menghentikan, aku mau membuang dia, memusnahkan dia. Ini adalah lobha yang lebih besar menutupi lobha yang lebih kecil. Malam Pak Wempi. Itu yang terjadi tanpa sadar. Kita selalu berkata, aku orang baik. Beda dengan orang benar. Orang benar itu tidak lagi berharap. Orang baik masih berharap. Ini yang sering saya ulangi. Di dalam berbuat kebaikan selalu ada lobha harapan. Itulah pintu-pintu duka mulai terbuka. Ya, mulai kita sadari. Mulai kita menghentikan mulut kita, ya Ciseli. Kita menahan mulut aja bisa gemeteran, betul. Untuk tidak berucap yang kasar aja. Tidak berucap untuk nyelekit balik misalnya, atau mau membalas kembali.
oh kata-kata dia nyakitin saya mau nyakitin balik. Sampai gemeteran. Ya, itu kita latih dalam meditasi. Kenapa begitu mudah? Begitu mudahnya kita dikontrol oleh duka. Yang berakibat duka lain yang lahir, terus duka lain. Semakin kita lawan kata-kata itu, semakin orang kembalikan kita, semakin kita terbakar sampai tangan gemeter menahan amarah. Itulah duka yang lebih besar yang kita kumpulkan tanpa pengertian yang benar. Ya, aku tidak ngomong mudah, tapi bisa. Aku tidak mengatakan sangat sulit, tapi bisa. Ya, termasuk Sander Lee, Alex, pelan-pelan mengerti, oh aku salah dulu. Bisa tuh, hanya tinggal dilatih. Maka inilah pannya, inilah pengertian benar, kebijaksanaan. Seluruhnya betul. Nah betul Sander, setelah itu tidak gemeteran lagi. Jangan biarkan kemerosotan menjadi bos. Ya betul. Ogien betul. Harus kita pahamin, harus kita sadarin, bukan kita genggam. Semakin kita genggam itu namanya juga loba. Semakin kita sadarin, semakin kita lepas. Kita sadarin, oh ini sudah. Kalau dipahamin, kita tahu bahwa kemarahan itu kalau aku ikutin akan berakibatnya ini. Sebabnya apa? Karena sebabnya harga diri. Sebabnya apa? Sebabnya ingin disanjung. Sebabnya apa? Sebabnya tidak mau disalahin. Banyak tuh sebab-sebabnya sehingga membuat kita marah, kita menutup dengan tembok-tembok tinggi, dengan harga-harga diri tinggi, menutupi semua itu, akhirnya berkata-kata tidak jujur. Terlatihlah dengan seperti itu. Ya, saatnya kita praktek. Laksanakan setiap hari. Selamat malam, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga penderitaan apapun yang timbul bisa dilepaskan. Semoga kebahagiaan kamu dapat kamu jaga dengan baik. Ya, itulah pengertian-pengertian yang di dalamnya nanti akan masuk lagi 4 sab. Panjang sekali. Di dalamnya ada 4 kebenaran mulia, 3 corak umum, ya, hukum sebab musabab, hukum karma, sehingga kita menjadi pengertian kita benar, bijak. Oke, tak baca lagi. Biku Sariputta menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian benar dalam Samaditi Sutta, di mana dijelaskan pula bahwa pengertian benar dapat dicapai melalui pengertian yang lebih mendalam akan kebijaksanaan, ya, kebijakan dan ketidakbijakan, yaitu 4 jenis makanan, cataro ahara, 12 nidana, dan 3 noda. Pengertian salah timbul karena ketidaktahuan. Ya, maksudnya itu awija. Setelah kita mengetahui dengan pengalaman, kita merenung, timbullah pengetahuan, timbullah pengertian. Yang merupakan penyebab dari pemikiran yang salah, yaitu suujon, ketidakpuasan. Kebanggaan yang mau dihancurkan, ini pemikirannya salah, jadi pengertiannya tidak benar. Ya, ucapannya yang salah. Makanya tadi saya udah ulangin bahwa ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, agar timbulnya pengertian kita benar. Perbuatan yang salah, ya, sebab-sebabnya dikatakan Biku Sariputta, ya, yang merupakan penyebab dari pemikiran salah, ucapan salah, perbuatan salah, pencaharian salah, daya upaya salah, ya, dan konsentrasi yang salah.
Maka kita harus latih semua itu sampai kita dapat pengertian benar. Pengertian benar, pikiran kita, pandangan kita semua akan jadi benar. Perhatian benar digunakan untuk senantiasa berada pada pengertian benar. Jadi mereka adalah bagaikan rantai yang tidak bisa diputus, yang harus dilatih, bukan bertanya saja. Mulailah kita memuji agar berkumpulnya kebahagiaan sedikit demi sedikit. Kalau tiap hari kita melatih kata-kata kasar, pikiran kita sujon, ini penuh kemarahan saja yang dikumpulkan. Tabungannya hanya untuk diri sendiri. Maka kita mencelakai diri sendiri. Apalagi keluar, malang. Ya, kira-kira itulah tentang pengertian benar, di mana di dalamnya ada 4 kebenaran mulia. Nanti akan kita bahas di mungkin hari Selasa ya. Besok terakhir saya akan bahas tentang pikiran kita benar. Terima kasih. Semoga tentang pengertian benar itu bisa memberikan manfaat kepada teman-teman untuk menjauhi duka-duka yang terus bertambah dalam kehidupan kita. Orang sering bicara gini, ngertiin dong, ngertiin aku dong. Nah inilah kenapa. Karena timbul harapan supaya orang memberikan perhatian lebih kepadanya. Tapi bagaimana orang bisa mengerti kepada pihak lain sedangkan belum terlatih ucapannya, perbuatannya, mata pencaharian yang tiap hari rakus akan bisnisnya, dagangnya mau ramai. Itu penuh lobah. Karena penuh lobah, penuh dengan kemarahan. Bagaimana bisa? Latih meditasi. Jawabannya adalah menelaah diri. Berpuasa, menahan. Tidak ada orang lain yang bisa mampu melatih dirimu selain dirimu sendiri. Bante, Bante, Namo Buddhaya Bante.